Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Raudatillah di channel Ummahatul Qura. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih tetap di pembahasan yang sama, yaitu mengupas tentang bagaimana tata cara membaca makharijul huruf dengan benar sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Kemarin kita sudah membacakan sampai makharijul huruf ain, dan sekarang kita akan melanjutkan ke makharijul huruf gha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghaghighu bagh. Ghaghighu bagh. Ghugan ghani ghana. Ghugan ghani ghana. Minal mughni. Minal mughni. Maghigan ghani gha. Maghigan ghani gha. Makharijul huruf gha ini tempat keluarnya adalah tenggorokan atau disebut dengan harful halqi. Posisinya di bagian tenggorokan atas, sejajar dengan makharijul huruf kha. Cara mengucapkan makharijul huruf gha yaitu dengan cara rongga tenggorokan yang bagian atas dipersempit. Jadi dipersempitnya lebih longgar kalau dibandingkan dengan mengucapkan huruf ain. Jadi kalau a itu kan tenggorokannya juga menyempit, dia posisinya di tengah. Nah, kalau yang gha ini dia menyempit juga, tapi agak sedikit longgar kalau dibandingkan dengan makharijul huruf ain. Gha, gha. Ya. Kemudian posisi lidah bagian belakang tetap naik ke langit-langit, sedangkan yang bagian depannya tetap merendah. Nah, untuk huruf gha ini suaranya itu tidak kotor, tapi jelas. Tidak seperti makharijul huruf kha. Kalau kha itu kan dia kotor bacaannya, kha, kha. Jadi kayak suara bercampur air. Sementara gha ini dia jelas, gha. Mari disimak, kemudian nanti pada kali yang kedua diikuti bacaan saya. Ghaghighu bagh. Nah, ini ditahan ya, bagh dialirkan tapi tetap ditahan, tidak boleh dilepas. Ghaghighu bagh. Ghugan ghani ghana. Ghugan ghani ghana. Minal mughni. Minal mughni. Maghigan ghani gha. Maghigan ghani gha. Kemudian dilanjut ke makharijul huruf fa. Fa fi fu baf. Fa fi
fu baf, fu fan fani fafna, fu fan fani fafna, minal mufni, minal mufni, ma fi fan fani fa, ma fi fan fani fa. Nah, untuk makharijul huruf fa ini dia merupakan tempat keluarnya dari bibir atau juga disebut dengan harful syafatain. Jadi huruf dua bibir. Posisinya fa ini adalah di bibir bawah sebelah dalam yang basah menyentuh dengan ujung gigi seri bagian atas. Jadi disitulah posisi makharijul huruf fa. Jadi cara mengucapkannya yaitu dengan menempelkan bibir bawah bagian dalam, ya, bagian dalam yang basah itu ditempelnya kemana? Yaitu ke ujung 4 gigi seri bagian atas. Fa. Dia ada anginnya karena fa ini adalah bagian daripada sifatnya hamas. Jadi jangan dibaca pa. Nah, itu bacaan salah. Jangan letakkan bibir bawah dengan bibir atas itu saling menempel kemudian dibunyikan pa. Nah, itu salah. Kalau di waqaf dia juga hamas, jadi ada desis anginnya, makhrajnya tetap ditahan. Nah, untuk anginnya tetap dialirkan. Baf, tapi jangan dilepas, jangan baf, karena fa ini bukan huruf qalqalah. Taib, diulang sekali lagi. Fa fi fu baf, fa fi fu baf, fu fan fani fafna, fu fan fani fafna, minal mufni, minal mufni, ma fi fan fani fa. Kemudian dilanjutkan ke makharijul huruf qa. Qa qi qu ba qa. Qa qi qu ba qa. Qu qan qani qaqna. Quqan qani qaqna, minal muqani, minal muqani, maqiqan qaniqa, maqiqan qaniqa. Nah, huruf qaf ini dia merupakan harful lisan. Jadi lisannya yang bagian pangkal. Ya. Jadi letak posisi huruf qaf ini yaitu di pangkal lidah. Cara mengucapkannya, pertama ditempelkan rapat-rapat lidah yang bagian belakang, yaitu bagian pangkalnya ditempelkan ke langit-langit yang lunak. Jadi pangkal lidahnya terangkat kemudian ditempelkan ke langit yang lunak. Jangan ke langit yang keras ya, tapi langit yang lunak yang mendekati dengan anak teka. Qa, qa, qi, qi, qu, qu,
baqa, baqa. Nah, ini baqa ada pantulannya ya, jangan ditahan tapi dilepas karena mempunyai sifat qalqalah. Taib, diulang sekali lagi. Qaqiqu baqa, qaqiqu baqa, quqan qaniqaqna, quqan qaniqaqna, minal muqani, minal muqani, maqiqan qaniqa, maqiqan qaniqa. Kemudian dilanjut dengan makharijul huruf kaf. Ka, kaki kubak, kaki kubak, kukang kanikakna, kukang kanikakna, minal mukni, minal mukni, makikan kanika, makikan kanika. Nah, huruf kaf ini dia juga merupakan harful lisan, bagian pangkal. Jadi posisi kaf ini dia bagian pangkal lisan tetapi agak sedikit turun ke bawah kalau dibandingkan dengan harful qaf. Ya. Jadi qafnya dekat pangkal kemudian turun sedikit itu langsung huruf kaf. Nah, kaf ini dia memiliki sifatnya hamas. Jadi ada desis anginnya. Jadi ada anginnya yang agak sedikit samar-samar. Kemudian saat mensukunkan bak, jadi dialirkan ya, jangan dibaca bak ataupun bak. Nah, itu bacanya salah, tapi bak dialirkan anginnya karena dia memiliki sifat hamas. Jadi cara pengucapan makharijul huruf kaf ini yaitu dengan cara ditempelkan lidah bagian belakang ya, yang agak sedikit ke tengah. Jadi pangkal lidah yang bagian belakang itu ditempelkan ke langit yang keras. Kalau yang qaf tadi dia pangkal lidah ditempelkannya ke langit yang lunak. Sementara kaf ini dia pangkal lidahnya agak sedikit turun ke bawah ya, mendekati bagian lidah yang tengah. Jadi ditempelkannya ke langit yang keras. Ya. Berbeda ya antara kaf dengan qaf. Kalau qa dia tebal ya, sementara kaf dia tipis. Karena tempelannya itu bukan ke yang lunak, tapi ke yang langit keras. Kemudian posisi lidah tetap merendah. Taib, diulang sekali lagi. Kaki kubak, kaki kubak, kukang kanikakna, kukang kanikakna, minal mukni, minal mukni, makikan kanika,
makikan kanika. Kemudian dilanjut ke makharijul huruf la. Lalilubal, lalilubal, lulallanilalna, lulallanilalna, minal mulni, minal mulni, malilallanila, malilallanila. Nah, huruf la ini merupakan harful lisan, yaitu huruf lisan. Cara mengucapkan makharijul huruf la ini yaitu pinggir lidah yang bagian ujung. Jadi sisi pinggir lidah itu yang bagian ujung menempel pada gusi atas. La, la. Jadi bagian sisi ujung lidahnya yang bagian pinggir itu ditempelkan ke gusi. Gusi yang tempat tumbuh gigi seri bagian atas. La, la. Kemudian posisi lidah tetap merendah. La, yang terangkat itu hanya ujung lidahnya saja. Kemudian makhraj lam ini kalau dia sukun dibacanya bal, lal. Jadi tidak boleh dilepas, ya, tapi ditahan. Lal, dialirkan. Lalna, jangan lalna. Jadi kalau dilepas dia tetap keluar bunyi pantulannya, lal. Tapi kalau ditahan, lalna, tidak terjadinya pantulan. Taib, diulang sama-sama. Lalilubal, lalilubal, lulallanilalna, lulallanilalna, minal mulni, minal mulni, malilallanila, malilallanila. Jadi ini dibaca lalla, jangan lan la, ya. Karena ada nun sukun jumpa huruf lam, ini dinamakan dengan hukum idgham bila gunnah. Begitu juga nanti kalau kedapatannya di surah Al-Quran. Jadi bacaannya sama, ya. Ketika ada nun sukun jumpa dengan lam maupun tanwin jumpa dengan lam, jadi dibacanya itu langsung dileburkan ke dalam huruf lam. Jadi nun ini tidak lagi dibaca atau tanwin ini tidak lagi dibaca. Jadi jangan dibaca malilan ataupun dibaca lulan, tapi lalla. Kemudian kita lanjutkan ke makharijul huruf mim. Ma mimu bam, ma mimu bam, mu mam mani mamna, mu mam mani mamna, minal mumni, minal mumni, mami mam mani ma, mami mam mani ma. Nah, huruf mim ini merupakan
huruf bibir atau juga disebut dengan harful syafatain. Posisi huruf mim ini yaitu pertemuan antara dua bibir. Ma. Jadi antara bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Ma. Kemudian cara mengucapkan huruf mim ini yaitu diletakkan kedua bibir, yaitu antara bibir atas dan bibir bawah secara bersamaan, dan tekanan mim ini lebih lemah kalau dibandingkan dengan huruf ba. Jadi kalau ba itu agak sedikit ditekannya kuat sedikit kalau dibandingkan dengan huruf ma. Ba ditekan ya, kalau ma sedikit aja tekanannya. Jadi jangan ma gitu ya, tapi ma. Karena mim ini merupakan sifatnya rakhwah, jadi lunak ataupun kendor. Kemudian bersamaan dengan keluarnya suara, masukkan pula suara itu ke dalam pangkal hidung. Bam. Ya, ma. Jadi getaran huruf mim ini adalah ke hidung. Karena mim ini juga disebut dengan huruf khaysyum. Makna khaysyum itu huruf dengung ataupun huruf gunnah. Saat membaca sukun bam. Jadi nampak ya getarannya itu ke hidung. Bam. Jadi kalau misalkan mau baca huruf mim itu, kalau ditutup hidungnya itu, dipencet hidungnya itu, dia tidak jelas keluar suaranya, karena memang getaran mim ini adalah ke hidung. Bam. Ya. Taib, diulang sekali lagi. Ma mimu bam. Ma mimu bam. Mu mam mani mamna. Mu mam mani mamna. Minal mumni. Minal mumni. Mami mam mani ma. Mami mam mani ma. Kemudian kita lanjut ke huruf nun. Nani nuban. Nani nuban. Nunan nani nanna. Nunan nani nanna. Minal munni. Minal munni. Maninan nanina. Maninan nanina. Nah, huruf nun ini dia merupakan harful lisan, yaitu keluarnya dari lidah bagian ujung. Ya, bagian ujung adalah posisi makhraj nun. Dan cara mengucapkan makharijul huruf nun ini yaitu lidah yang bagian ujung menempel pada gusi atas, yaitu gusi pada dua gigi seri bagian depan. Jadi ujung lidahnya itu ditekan ke gusi tempat tumbuh gigi dua gigi seri bagian atas. Kemudian bersamaan dengan keluarnya suara, masukkan pula suara itu ke dalam pangkal hidung. Jadi sama seperti bunyi mim tadi.
karena nun ini getarannya adalah ke hidung, karena nun juga merupakan bagian daripada huruf khayshum, yaitu huruf ghunnah yang harus dibaca dengung. Jadi tatkala nun ini sukun, maka lebih jelas suara sengaunya. Ban, ban. Jadi getaran ujungnya itu yang mengalir ke hidung. Kemudian kalau misalkan ada nun sukun jumpa dengan huruf nun, tanwin jumpa dengan huruf nun, kemudian ada nun bertasydid, ya, ini tetap dibaca ghunnah. Jadi kalau nun sukun jumpa nun, tanwin jumpa nun, maka itu dinamakan dengan idgham bi ghunnah. Jadi harus didengungkan, ditahan dulu bacaannya. Nanna, masukkan suara ke hidung. Sementara kalau nun itu sendiri bertasydid juga ditahan. Nunan naninanna. Jadi ditahan dulu, jangan langsung ditekan nanna, ya, karena nun yang bertasydid itu juga dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Jadi bersangatan yang harus didengungkan, maka semestinya harus ditahan. Taib, diulang sekali lagi. Nani nuban, nani nuban, nunan nani nanna, nunan nani nanna, minal munni, minal munni, maninan nanina, maninan nanina. Kemudian dilanjut ke harful waw. Wawi wubau, wawi wubau, waw wani wauna, waw wani wauna, minal muni, minal muni, mawi waw wani wa, mawi waw wani wa. Nah, harful waw ini dia tempat keluarnya juga dari dua bibir, yaitu disebut dengan huruf syafatain. Jadi posisi huruf waw ini yaitu di bibir sebelah luar. Jadi pinggir bibir atas dan bawah itu saling bertemu. Wow, ya. Jadi kedua bibir itu mengumpulkan, kayak bentuk mulut yang dimoncongkan. Wow, wow. Jadi antara bibir atas dengan bibir bawah itu tidak saling menyentuh. Yang menyentuh itu hanya pinggirannya saja, pinggir bibir atas dan bawah, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Kemudian bentuk bibirnya itu dikumpulkan, jadi kayak dimoncongkan. Wow. Diulang. Wawi wubau, wawi wubau, waw wani wauna, waw wani wauna, minal muni, minal muni, mawi waw wani wa, mawi waw wani wa.
Nah, ini sama bacaannya ya. Nun sukun jumpa dengan huruf waw, kemudian tanwin jumpa dengan waw, itu bacaannya ditahan dulu karena ini merupakan idgham bi gunnah. Jadi harus dibaca dengung. Caranya dengan cara ditahan, jangan ditekan langsung dibaca ke wa. Kemudian untuk waw sukunnya dilembutkan saja bacaannya. Kalau sebelum waw sukun itu harokatnya fathah. Namun kalau sebelum waw sukun harokatnya zummah, itu mesti dibaca panjang ya, karena mad tabi'i. Kalau sukun dilembutkan, jadi harfulin wawna, jadi tidak perlu dibaca panjang. Kemudian huruf ha, yaitu ha besar. Ha hi hu ba, ha hi hu ba, hu han hani ha na, hu han hani ha na, minal muhni, minal muhni, mahihan haniha, mahihan haniha. Nah, huruf ha ini merupakan ha besar ya. Jadi tempat keluarnya juga dari tenggorokan, yaitu harful halqi ya. Tapi tenggorokan bagian bawah, bagian pangkalnya, bukan dada ya. Jadi jangan nanti dibilang kalau ha besarnya keluarnya dari dada, bukan, tapi masih di bagian tenggorokan, cuman sudah bagian bawah, sejajar dengan huruf hamzah a, ha ya. Jadi bunyi ha ini dialirkan karena dia sifatnya hamas, bah, bah. Jadi ada keluar anginnya yang agak samar-samar. Kemudian cara mengucapkan huruf ha ini yaitu rongga bagian bawah sedikit menyempit ya, ha, ha. Kemudian posisi pangkal lidah jangan sampai naik ke langit-langit. Jadi posisi pangkal lidah itu dia tidak boleh terangkat, ha. Jadi seperti biasa ya. Baik, diulang sekali lagi. Ha hi hu ba, ha hi hu ba, hu han hani ha na, hu han hani ha na, minal muhni, minal muhni, mahihan haniha, mahihan haniha. Kemudian kita teruskan ke huruf yang terakhir, yaitu huruf ya. Ya yubai, ya yubai, yu yai yani yaina, yu yai yani yaina, minal muini, minal muini, maiyaniya, maiyaniya. Nah, huruf ya ini dia juga keluarnya dari lidah, yaitu harful lisan bagian tengah. Jadi lidah yang bagian tengah itu
bertemu dengan langit atas. Ya, ya. Cara mengucapkan huruf ya ini, pertama tempelkan lidah bagian tengah. Jadi jangan terlalu cepat ya ditempelkannya. Jadi tempelkan lidah yang bagian tengah pada langit-langit yang keras. Ya, ya, ya. Kemudian posisi lidah bagian belakang sangat merendah. Ya. Diulang. Ya yubai. Ya yubai. Yu yai yani yaina. Yu yai yani yaina. Minal muini. Minal muini. Mayyaniya. Mayyaniya. Jadi kalau ada nun sukun jumpa huruf ya, kemudian tanwin juga bertemu dengan huruf ya di lain kalimat, itu bacaannya ditahan dulu, ditekan kemudian ditahan, jangan langsung dileburkan ke dalam huruf ya yang kedua, karena ini merupakan idgham bi gunnah. Jadi semestinya dibaca dengung ya. Kalau yang ya sukun sebelumnya harokah fathah, itu dibacanya secara dilembutkan karena ini merupakan harful lin. Alhamdulillah sudah sampai di huruf yang akhir ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah sudah kita bacakan tentang makharijul huruf dimulai dari huruf hamzah hingga selesai huruf ya. Dan insyaallah untuk besok kita akan memulai tadarusan dari surah Al-Fatihah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.